Halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan. Saya harapkan teman-teman dalam keadaan sehat selama mengikuti video kali ini. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai seleksi tahap keempat, yaitu tes psikotes. Dan video ini merupakan part 2 dari pembahasan terkait tes psikotes di sekolah kedinasan. Bagi yang belum menonton part satunya, silakan teman-teman bisa mengklik tombol ini agar penyampaian dari part satu dan part 2 ini bisa menyambung ya teman-teman. Dan sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju ke pokok pembahasannya. Nah, di sini kita harus mencari tahu dulu apa itu tes psikotes. Jadi pengertian dari tes psikotes adalah suatu tahap tes di sekolah kedinasan atau perusahaan yang berfungsi untuk mengenal watak dari peserta dari segi attitude atau kesopanan, kemudian personality atau penampilan, kemudian interest atau minat, dan keempat intelijensi atau kecerdasan dan komponen-komponen lainnya. Nah, di sini kakak akan membahas mengenai tiga topik, yaitu yang pertama ada tes kepribadian, yaitu tes MMPI, dan kemudian ada tes MBTI, dan ada tes gaya kepemimpinan. Yang kedua ada tes IQ atau tes kecerdasan yang berisikan kemampuan numerik, kemampuan verbal, dan kemampuan pola gambar. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas juga mengenai contoh soal dan tips pengerjaannya. Jadi kita bahas untuk tes kepribadian, yaitu tes MMPI. Apa itu tes MMPI atau biasa disebut dengan Minnesota Multifaceted Personality Inventory. Jadi tes MMPI yang digunakan untuk mengukur psikopatologi orang dewasa di dunia. Tujuan dari tes ini adalah memberikan gambaran tentang dimensi-dimensi kepribadian dan psikopatologi yang penting dalam klinik psikiatri secara akurat, di mana peserta akan dihadapkan dengan pilihan jawaban antara iya dan tidak. Nah, jadi kita menuju ke contoh soal MMP seperti ini, teman-teman. Jadi nanti akan banyak sekali soal, tanya dari satu sampai sekian soal. Jadi teman-teman hanya mengklik ya atau tidak ya teman-teman. Jadi contohnya aku suka majalah teknik, kalian bisa menjawab ya dan tidak. Kemudian nafsu makanku baik, kalian bisa jawab ya atau tidak, dan sampai ke pertanyaan seterusnya. Dan cara menjawab untuk tes MMPI ini adalah yang pertama, jawablah semua dengan lengkap teman-teman, jangan sampai ada terlewatkan. Kemudian yang kedua, jawablah dengan spontan. Nah, di sini maksudnya jawab dengan spontan itu jawab saja secara spontan, jangan terlalu lama memikirkan atau menafsirkan, karena di tes ini ada penilaian untuk menilai tingkat kebohongan teman-teman. Jadi silakan teman-teman memilih jawabannya itu secara spontan dan sesuai dengan kepribadian teman-teman. Karena di tes ini tidak ada yang istilahnya benar atau salah ya teman-teman. Semuanya tergantung dari kepribadian teman-teman. Jadi kalau teman-teman berbohong, maka akan kelihatan di tes ini. Kemudian yang ketiga yaitu jujurlah dalam menjawab. Nah, tidak apa-apa teman-teman. Di pengalaman kakak sebelumnya, kakak kalau menghadapi tes psikotes ini, kakak selalu menjawab dengan jujur atau apa adanya sesuai dengan kepribadian kakak. Jadi kalian tidak usah takut untuk mendapatkan nilai jelek atau bertentangan dengan perilaku kesopanan atau dan lain-lainnya. Silakan teman-teman jawab saja sesuai dengan jujur apa adanya. Kemudian yang keempat, tetaplah konsisten teman-teman. Nah, di sini soal-soal yang akan keluar itu sesuai dengan kepribadian kalian. Jadi sekalinya kalian berbohong, maka akan terlihat dari jawaban-jawaban soal-soal yang akan kalian hadapi. Semakin kalian konsisten, semakin kalian menampilkan apa adanya, semakin kalian jujur, maka kalian akan mendapatkan hasil yang baik untuk tes MMPI ini. Yang terakhir adalah tunjukkan diri kalian apa adanya. Nah, seperti yang kakak sampaikan tadi, kalian harus jujur mengenai tes ini,
Dan jangan sekali-sekali berbohong karena itu akan merusak dari konsistensi dalam menjawab tes MMPI ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan menuju ke tes kepribadian yang kedua yaitu tes MBTI. Nah, jadi tes MBTI, tes yang digunakan untuk mengidentifikasi kepribadian, potensi, dan preferensi seseorang. Tidak ada kepribadian yang dinilai lebih baik atau terbaik dibandingkan kepribadian lainnya. Meski demikian, biasanya seseorang memiliki kepribadian yang cenderung lebih kuat daripada tipe lainnya, di mana peserta akan dihadapkan dengan dua pilihan jawaban. Lalu peserta akan memilih jawaban sesuai dengan kepribadiannya. Kita masuk saja ke contoh soalnya, teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas mengenai cara menjawab tes MBTI dulu ya, teman-teman. Sama seperti MMPI, tidak jauh beda. Yang pertama, pertimbangkan peran yang dilamar. Nah, di sini kalian harus mempertimbangkan peran yang dilamar, di mana kalian harus mengetahui dulu apa namanya nilai-nilai dari seorang ASN ya teman-teman, yaitu berakhlak. Apa itu berakhlak? Yaitu kepanjangannya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kemudian loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, di sini kakak tidak terlalu menjelaskan panjang lebar. Silakan teman-teman bisa men-screenshot terkait nilai ASN berakhlak ini agar sebagai bekal kalian dalam menjawab tes MBTI agar sesuai dengan pertimbangan peran yang dilamar. Nah, yang kedua, telitilah membaca instruksi. Yang ketiga, tunjukkan diri kalian apa adanya. Yang keempat, tetaplah konsisten dan tidak terburu-buru. Yang kelima, pahamilah setiap pertanyaan dan sesuaikan dengan kepribadianmu. Nah, teman-teman, kita langsung saja menuju ke contoh soalnya ya. Jadi untuk contoh soal tes MBTI, kalian akan dihadapkan dengan dua pilihan jawaban ya, dua pernyataan ya teman-teman. Jadi pernyataan satu dan pernyataan dua. Nah, di sini kalian akan memilih pernyataan yang mana yang mencerminkan atau mendominasi kepribadian kalian. Jadi di sini tidak ada benar dan salah, semuanya disesuaikan dengan kepribadian kalian. Jangan sekali-sekali kalian untuk berbohong, tetap saja jujur dan konsisten sesuai jawaban kalian, karena semakin konsisten dan jujur, maka nilai tes MBTI kalian bisa semakin baik. Oke, dan ini merupakan hasil dari tes MBTI kakak, di mana hasilnya adalah konservatif atau disiplin. Nah, di sini menceritakan deskripsinya yaitu tentang kepribadian kakak, yaitu praktis, realistis, berpegangan pada fakta dengan dorongan ilmiah untuk bisnis dan mekanistis, sangat sistematis dan prosedural dan terencana, disiplin, on time dan pekerja keras, konservatif dan cenderung kaku, tidak tertarik pada subjek yang tidak berguna baginya, tapi dapat menyesuaikan diri jika diperlukan. Nah, seperti itu. Dan saran pengembangannya juga ada. Dan untuk saran profesinya bisa militer, manajer, polisi, hakim, pengacara, guru, sales, auditor, akuntan, sistem analis. Nah, di sini maka nanti akan muncul saran dari profesi teman-teman. Kalau eh, pendapat kakak, semakin kalian mencerminkan ke adanya militer, kemudian hakim, pengacara, guru, nah itu kan menunjukkan kalian itu adalah ada apa namanya ya DNA menjadi seorang abdi negara. Nah, mungkin itu bisa menjadi suatu pertimbangan dari tes MBTI ini apakah kalian bisa lolos atau tidak. Jadi, silakan menjawab dengan jujur dan apa adanya serta konsisten. Baik, teman-teman, kita langsung menuju ke pembahasan tes kepribadian selanjutnya yaitu tes gaya kepemimpinan. Nah, di sini diperkirakan akan keluar juga ya teman-teman, karena di sekolah kedinasan itu adanya organisasi-organisasi batalion, yaitu adanya komandan batalion, kemudian ada wakil komandan batalion, danton, danki. Nah, di sini mungkin nanti akan keluar juga untuk tes kepemimpinan. Silakan teman-teman memilih. Berikut adalah contoh-contoh soalnya ya teman-teman. Silakan nanti kalian pilih, nah, maka nanti akan keluar bagaimana kepemimpinan kalian terkait hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman contoh dari gaya kepemimpinan kakak, yaitu demokratis, yang semuanya kakak akan share terkait link-linknya. Jadi nantikan dulu jangan di skip-skip karena kakak akan menyampaikan link-link
video untuk tes online ini ya teman-teman. Kita langsung saja menuju ke pembahasan yang kedua yaitu tes kecerdasan atau IQ, yaitu tes kemampuan numerik. Nah, di sini adalah salah satu contoh untuk tes kemampuan numerik di mana kalian pasti sudah sering bertemu dengan tes-tes seperti ini karena kemarin mungkin di tahapan tes TIU ini keluar soal-soal seperti ini. Kita masuk ke soal yang pertama, teman-teman ya. Isilah angka berikut yaitu terdiri dari 4, 8, 10, 5, kemudian tanda tanya 6, 12, 14, 7. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Di sini kita lihat kalian triknya itu harus melihat secara luas ya teman-teman. Jadi kita kelompokkan dulu menjadi beberapa kelompok, di mana kelompok satu yaitu angka atau sukunya itu 4, 8, 10. Kemudian kelompok yang kedua ada 5, X, X. Kemudian kelompok yang ketiga ada 6, 12, 14. Nah, di sana akan terbentuk pola teman-teman. Jadi untuk polanya itu kan terlihat itu 4, 5, 6, kemudian 8, 10, 12, kemudian bagaimana cara mencari X-nya. Jadi kita lihat untuk kelompok yang pertama teman-teman. Suku yang pertama yaitu 4, suku kedua yaitu 8. Jadi 4 mencapai 8 itu kan berarti suku pertama kita kalikan 2 dulu ya teman-teman untuk bisa mendapatkan suku kedua. Dan untuk mendapatkan suku ketiga, yaitu suku kedua ditambahkan dengan 2. Jadi seperti itu untuk kelompok yang nomor 2, suku yang pertama adalah 5, kemudian suku yang kedua adalah 5 dikali 2 yaitu 10, kemudian suku yang ketiga adalah suku kedua yaitu 10 ditambah dengan 2 maka hasilnya adalah 12, sehingga kelompok kedua mendapatkan hasil 5, 10, dan 12. Nah, untuk contoh soal yang kedua yaitu istilah angka berikut, yaitu ada 22, 66, 68, 204, 206, 618. Nah, di sini juga kalian harus selektif ya teman-teman. Jangan terkecoh dengan angka yang pertama. Pilih saja yang sesuai dengan pola, yaitu suku yang kedua 66, suku ketiga yaitu 68, kemudian suku keempat adalah 204, suku kelima ada 206. Nah, di sini kan ada penambahan 2 poin ya, teman-teman. Jadi untuk 618 ditambahkan 2 poin, maka hasil untuk suku ketujuh adalah 620. Seperti itu, teman-teman, untuk contoh soal tes numerik. Dan ini juga ada contoh soalnya, ada matematika dasar seperti 15,03 ditambah 78 ditambah 10,3 dikurangi 50,22. Kakak tidak panjang lebar untuk menjelaskannya, kalian pasti sudah paham. Dan untuk soal perbandingan juga bisa keluar teman-teman terkait 5 per 4 sama dengan 15 per Q-nya berapa, kemudian perbandingan umur, kemudian perbandingan berat ya antara kilogram dari ton sampai miligram, kemudian dari kilometer sampai milimeter kalian harus hafal jenjang-jenjangnya. Kemudian kita langsung menuju ke tes kecerdasan IQ yang kedua, yaitu tes kemampuan verbal. Nah, di sini untuk contoh soal tes kemampuan verbalnya ada sinonim, yaitu persamaan kata. Contohnya adalah valid, pasti jawabannya adalah sahih. Kemudian ada antonim, yaitu lawan kata. Contohnya adalah besar, lawan katanya adalah kecil. Kemudian yang ketiga ada padanan kata. Misalnya kaki, sepatu. Nah, kaki, di sini kalian harus menjawabnya itu kaki menggunakan pasangannya atau penggunaan aksesorisnya ada sepatu. Tentu jawabannya adalah telinga, pemasangan aksesorisnya adalah anting. Seperti itu teman-teman hubungan dari padanan kata. Kemudian kita masuk ke tes kecerdasan IQ, yaitu tes pola gambar. Nah, di sini contoh soal tes pola gambar, kita jawab yang pertama dulu ya teman-teman. Jadi di sini akan menjawab bagaimana hubungan antara gambar satu sampai dengan gambar lainnya. Di sini ada teknik untuk menjawabnya teman-teman. Kita lihat dulu yang di sebelah sini, yaitu di sini kan bengkoknya menghadap ke belakang. Kemudian di gambar sini bengkoknya menghadap ke depan. Kemudian di sini ada buncit ya teman-teman, buncitnya 2. Jadi untuk yang ketiga, apa yang akan muncul di gambar seperti ini? Kita lihat yaitu buncit belakang, pasti di sini depan. Nah, langsung saja kita mencari jawaban di sini ya teman-teman, yang depan yang mana? Tentu jawaban yang ini dengan yang ini. Nah, sekarang kita mencari warna. Di sini ada warna hitam, kemudian putih, kemudian di sini ada abu-abu. Nah, di sini kan
putih, kemudian abu-abu, dan di sini pasti hitam. Jadi kita hanya mencari bagian yang menghadap ke depan dan hitam. Dan tentu saja jawabannya seperti ini, teman-teman. Jawabannya adalah yang gambar ini. Kemudian kita masuk ke contoh soal gambar yang kedua, teman-teman. Jadi sama hubungannya seperti ini. Kemudian kita disuruh mencari gambar apa yang akan muncul selanjutnya. Nah, di sini kita melihat dulu ya teman-teman bentuk dari gambar tersebut, yaitu ada kotak, segitiga, dan bulat. Dan di sini kita melihat ada bulat, kotak, dan pasti jawabannya di sini segitiga teman-teman. Berarti jawabannya antara segitiga ini dan segitiga ini. Berarti dua jawaban ini. Kemudian kita mencari di sini ada kotak-kotak, kemudian di sini ada hitam, dan di sini ada putih. Nah, di sini yang keluar ada kotak-kotak, putih, dan pasti jawabannya hitam. Jadi kemungkinannya adalah segitiga hitam. Kemudian kita melihat di atasnya teman-teman, di sini ada T, kemudian ada plus, lanjutannya apa? Kita menuju ke pola yang nomor 2 ya teman-teman, yaitu di sini ada T plus, dan pasti jawabannya adalah C. Jadi gambar atau jawabannya adalah C dengan segitiga hitam di bawahnya. Seperti itu cara menjawab untuk tes pola gambar. Memang benar-benar harus apa ya namanya pemikiran kalian itu harus terbuka. Dan di sini sudah habis ya ini ya. Oh ya, jadi berikut merupakan penjelasan-penjelasan terkait tes psikotes part 2 di sekolah kedinasan. Silakan teman-teman untuk dipelajari, dan untuk tes part satunya seperti yang kakak sampaikan tadi, kakak sudah membuatkan videonya. Silakan mampir untuk di channel kakak menonton terkait sukses tes psikotes sekolah kedinasan. Nah, teman-teman, demikian informasi yang dapat kakak sampaikan. Semoga kalian bisa sukses untuk menghadapi tes psikotes di sekolah kedinasan. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini bisa bermanfaat. Dan apabila kalian ingin bertanya, silakan jangan sungkan-sungkan untuk menekan pertanyaannya di kolom komentar, atau bisa bergabung di grup Telegram, di mana link deskripsinya, grup Telegramnya kakak sampaikan di deskripsi video ini. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya, semoga sukses.